Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual untuk modul 3.2 yang berjudul Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya dengan kegiatan menganalisis video praktik baik. Saya Agus Sugiharto Sapari, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 Kota Banjar. Pada video kali ini analisisnya tentang video praktik baik yang berdurasi 12 menit 21 detik tentang praktik baik penerapan Bagja di dalam kelas di SD Negeri Cipanas, Kota Serang, Banten. Ada pertanyaan pertama di mana pertanyaannya kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Ini pertanyaan pertama, saya jawab terlebih dahulu. Menurut saya visi sekolahnya sepertinya adalah terwujudnya murid yang religius, berprestasi, mandiri, dan peduli lingkungan. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah tentang prakarsa perubahan yang ada di video tersebut, prakarsa perubahan yang yang selanjutnya dijadikan alur Bagja. Menurut saya prakarsa perubahannya adalah mewujudkan kelas yang nyaman, menyenangkan, dan menjadikan murid semangat dalam belajar. Kita masuk ke praktik Bagjanya, ke alur Bagjanya, di mana di alur yang pertama tentang buat pertanyaan utama. Jadi di awal ibu guru ini mengajak rekan sejawatnya untuk merumuskan pertanyaan utama dari prakarsa perubahan yang akan dilakukan sebagai tahap pertama dari alur Bagja, yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaan utamanya adalah menurut saya bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman, menyenangkan, dan menjadikan murid semangat dalam belajar. Jadi kata kuncinya nyaman, menyenangkan, dan menjadikan murid semangat. Untuk tahapan selanjutnya yaitu ambil pelajaran. Di sini guru mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya untuk menggali informasi dari pendapat dan pengalaman murid sebagai tahapan ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa yang muncul dalam pikiran kalian ketika melihat tulisan penyemangat belajar? Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang kalian sukai dari kelas kita ini. Jadi ibu gurunya memantik pertanyaan-pertanyaan, menggali informasi dari murid-muridnya tentang penyemangat mereka belajar dan apa yang mereka sukai dari kelas mereka sendiri. Guru juga menginstruksikan kepada murid-muridnya untuk melihat kelas lainnya atau melakukan studi banding ke kelas 5 dan kelas 6 sebagai langkah tindak lanjut dari diskusi sebelumnya, dari tanya jawab sebelumnya. Lalu guru mengajak murid setelah studi banding tadi berdiskusi kelompok dan membahas sharing antar murid apa saja yang ditemukan pada saat studi banding ke kelas 5 dan kelas 6. Setelah itu guru melewati tahap selanjutnya yaitu gali mimpi. Di sini guru menggali mimpi murid dengan cara mengajak murid memejamkan matanya, membayangkan kelas yang nyaman, menyenangkan, dan menjadikan semangat dalam belajar. Murid diminta selanjutnya untuk menggambar kelas yang dibayangkan tersebut. Jadi di sini muridnya diminta untuk menggambarkan kondisi kelas yang mereka impikan. Selanjutnya murid diminta untuk menjelaskan hasil gambarannya kepada guru dan teman-teman lainnya. Selanjutnya dijabarkan rencana, di tahapan jabarkan rencana, di sini guru mengajak murid untuk berkontribusi, menentukan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan mimpi kelas yang nyaman, menyenangkan, dan menjadikan semangat belajar.
Murid menyebutkan kriteria-kriteria kelas impiannya, lalu guru membantu untuk menuliskan hasilnya di papan tulis. Di antara kriteria yang disebutkan adalah yang pertama lantainya bersih, dindingnya penuh hiasan, dan ada rak buku. Selanjutnya tahapan terakhir dari Bagja yaitu atur eksekusi, di mana di sini murid diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam menentukan pembagian tugas dalam kelompok. Jadi ada 4 kelompok di sini dan ada tugas-tugas khusus yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut. Lalu menentukan kegiatan yang dilakukan setiap kelompok, menyepakati jadwal untuk melaksanakan kegiatan, menentukan mekanisme eksekusinya, mekanisme cara kerjanya, dan guru memberikan motivasi dan semangat di akhir sesi. Dan ini beberapa screenshot dari pelaksanaan kegiatan atau eksekusi dari alur Bagja tadi. Ada pertanyaan lanjutan, jadi apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Yang pertama, pemimpin pembelajaran yang berfokus pada aset atau kekuatan yang dimiliki oleh kelasnya. Yang kedua, pemimpin yang mampu berkolaborasi dengan rekan sejawatnya untuk mencapai tujuan. Pemimpin yang dapat mengembangkan diri dan orang lain atau muridnya. Pemimpin yang memiliki kompetensi sebagai manajer dalam mengelola potensi yang dimiliki murid dan lingkungannya. Itu peran pemimpin yang tergambar menurut saya. Selanjutnya, apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video dan cara pemanfaatannya? Menurut saya di sini ibu guru tersebut memanfaatkan modal manusia, yaitu ada gurunya sendiri, murid, dan rekan sejawat. Pemanfaatan guru yaitu menjalin kolaborasi dan memimpin prakarsa perubahan tentunya. Pemanfaatan muridnya yaitu memunculkan ide dan gagasan serta dapat digali mimpi-mimpinya tentang kelas impian. Dan selanjutnya pemanfaatan rekan sejawat yaitu menjadi rekan kolaborasi. Modal selanjutnya itu modal fisik. Di sini ada bangunan kelas, kursi, meja gitu ya, bangunan kelas, dinding kelas itu bisa digunakan sebagai tempat menempelkan kreasi-kreasi murid, dan kursi dan meja bisa ditata senyaman mungkin sesuai dengan kesepakatan. Modal selanjutnya yaitu modal lingkungan atau alam. Di sini juga dimanfaatkan bahan-bahan dari alam untuk membuat hiasan dan atribut kelas. Selanjutnya ada modal budaya yaitu sikap gotong royong dari murid-murid untuk mewujudkan kelas impian. Modal sosial juga ada di sini, di mana ada hubungan baik dengan wali kelas 5 dan 6. Terlihat bahwa pemanfaatannya dilakukan studi banding atau murid-muridnya melihat ke kelas 5 dan 6 untuk melihat apa saja hal baik yang dapat ditiru dan menjadi inspirasi. Modal selanjutnya ada modal finansial di sini, bahwa ada terlihat bahan-bahan yang dibeli seperti kertas karton, lem seperti itu ya, sepertinya digunakan uang kas kelas di sini untuk membeli peralatan-peralatan tersebut. Demikian analisis video praktik baik dari saya sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.